Oke, mulai. Oke, kita akan bahas tentang op-amp ya. Untuk pertemuan hari ini, jelas suara saya? Dengar Pak, Jelas ya? Jelas apa? Kecil apa besar? jelas jelas Pak, jelas 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 Pak. Oke, op-amp kemarin sudah saya jelaskan. Di sini mempunyai dua kaki ya. Nanti bisa dilihat di YouTube, nanti saya kasih linknya. Kaki negatif atau inverting dan kaki positif atau yang non inverting, dan supply plus VCC dan main, bukan VCC ya, supply ya, jadi bisa 12 bisa 15. Jadi biasanya jangan terlalu besar, nanti IC nya panas, mentok 15 biasanya, dan main 15. Lantas ini adalah kaki outputnya nanti. Untuk materi hari ini kita akan bahas tentang open loop ya. Jadi open loop itu tidak ada hubungan antara output dan input, baik di jumper kabel langsung maupun lewat komponen. Komponen biasanya komponen pasif seperti tahanan, kapasitor atau induktor ya. Jadi nggak ada hubungan antara output sama input. Kalau ada hubungan antara supply sama input itu masih open loop. Jadi open loop itu hanya berlaku untuk output dan input tidak terhubung. Ya, kalau antara power supply ke input terhubung itu masih open loop. Pada pertemuan kali ini open loop, maka dia akan berfungsi sebagai komparator pembanding. Kita akan coba membuka Proteus. Masuk angin. Oke. Nah, saya coba memakai op-amp 741 atau LS356 aja ya. Ini harganya 5 ribuan, mungkin sekitar 7 ribu 5 ribu. Oke, sini ya. Nah, ini satu kaki nomor 1 dan 5 ini NC ya, net connection. Nanti kamu 7. Ini kita kasih supply. Pakai apa biasanya ya? Power. Iya, pakai power ya. Mana rotetnya? Kok bingung, suwe gak dolanan. Tapi adalah ini kita pasang aja berapa? Terus 12 ya. Ini 12. Oke. Nanti outputnya pada saat dia jadi komparator hanya bisa plus saturasi atau min saturasi. Jadi ada tegangan P saturasi, itu adalah tegangan output maksimal ya. Jadi bisa bernilai negatif atau positif. Besarnya Vsat itu sekitar 90% dari suplai ya. Persennya mana? Nah, dari V suplai.
misalkan kita pasang suplainya 12 volt, maka dia tegangan saturasi itu biasanya sekitar 10 volt plus 10 atau min 10 ya. Kalau 15 ya sekitar 13, sekitar Recording segitulah. in progress. Ya sekitar segitu. Jadi kita coba, kita ukur tegangannya. Mana meternya ya? Voltmeter di mana? Ada yang tahu voltmeter di mana? Oh ini ya voltmeter ya. Oke, kita ukur ya. Recording stopped. Recording in progress. Oh ukur ya kok ngomong ya. Kita pasang di sini inputnya, saya coba gunakan kayak gini ya. Oke, kita coba pasang berapa ya? 2 volt ya. Oke, kita coba jalankan. Nah, 2 volt. Jadi pada komparator ini akan ada perbedaan tegangan antara input plus dan input negatif ya. Jika besar input negatif lebih besar dari tegangan input positif, maka dia akan min saturasi. Nah ini 10 ya. Tapi jika input positifnya ini lebih besar daripada input negatif, maka dia akan berubah jadi plus. Nah ini ya, kan dia 2 ya, 2 volt ya, ya. Jadi digeser ya. Ini ya. Bentar. Ini kok ganggu gak enak ya. Nah ini ya. Kelihatan ya. Jadi ini kaki nomor 2 ini saya buat sebagai tegangan referensi. Tegangan referensi adalah tegangan yang buat acuan, jadi konstan dia ya. Yang ini saya buat variabel, pakai potensio kan bisa variabel ya, jadi membagi tegangan ya. Nah seperti ini kita buat di sini. Kalau dia mentok kan 12 ya. Kalau kita tarik, nah ini masih plus pada saat dia di bawah. Nah ini 0,2 besaran input kan, kaki nomor 2 dia akan jadi min ya. Jadi gitu, jadi kayak setrika juga gitu prinsip kerjanya ya. Jadi ini seolah-olah jadi tegangan referensi. Panasnya berapa, kita set misalkan 2 derajat. Nah di bawah 2 derajat dia akan apa, ini di bawah 2 derajat berarti besaran ini dia akan min, maka akan menyalakan relay.
Tapi jika di atas 2 derajat, maka dia akan plus memutus relay. Ada yang ditanyakan? Jadi namanya adalah ID ya. Nah, itu dia. Tegangan diferensial ya. Jadi ada namanya ID atau VD ya, sama aja ya. Adalah tegangan V kaki positif dikurangi kaki input negatif. Nah, ini perlu dicatat ya. Jika ED-nya lebih besar dari 0, maka V0 sama dengan apa? Apa? Pokoknya lebih besar. Nah. Apa tadi saya terangkan? Jika tegangan diferensial ini ID atau VD ya, sama saya. VD atau VD ya. Tegangan ya, ini aja. Halo, kok gak ada yang bunyi? Halo? Iya, Iya, Pak. kirain ditinggal nangis. Kirain Halo, ditinggal. Pak. Halo, Pak. Halo, halo, halo. Halo, kalau nyaut apa ini ED? Halo, ED itu apa tadi? Oh, ditinggal ngali Tegangan aku lho. diferensial, Pak. Aja di prank lho aku rek. Aku ngomong dhewe ngali kabeh. Boten, Pak. Boten, Pak. Kalau ED-nya lebih besar dari 0, V output-nya apa? Outputnya lebih Plus, 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 Hah? plus. plus. Plus apa? Plus, Pak. Plus apa? Ya, jadi kalau ED-nya lebih besar, maka dia akan plus P saturasi. Iya, jadi ini masih digital ini Mas Yan. Jika ED-nya lebih kecil dari 0, dia maka Minus saturasi. iya, V0-nya dengan min minus saturasi. Bisa. Iya. Oke. Kita akan coba lagi. Bentar ya. Dapat semua ya ini ya. Nanti hasilnya seperti ini ya. Nah, kita video. Osiloskop. Ini osiloskop ya. Gimana osiloskopnya ini? Iya. Oh, Oscilloscope digambar itu, digambar multimeter. oke. Kita akan coba osiloskop. Kita tarik mic-nya. Jadi nanti gambarnya seperti ini. Saya kasih info sinus. Kita hanya mesin aja ya. Nah, kenapa dia dinamakan inverting? Karena seperti ini. Coba kita jalankan ya. Nah, time diff-nya mana? Ini ya. Oh, frekuensinya sebentar. Frekuensinya kurang kecil, kurang besar frekuensinya. Ini berapa ini? Frekuensi saya buat aja 1 kilo.
Jadi satu kotak 10 ini outputnya sekitar 10 sama min 9 tadi ya, iya kan? Jadi pada saat saya demokan Ya. pakai voltmeter kan min 9 ya, ini nggak pas min 10 tapi yang ada 10 ya. Dia outputnya di suplainya di 12 ya. Jadi jadinya seperti ini ya. Sebentar, ini tegangan suplainya kok hilang ya. Bentar, tegangan referensinya nggak ada ini, saya buatkan dulu. Mana tadi? Pot HG apa yang tak hapus tadi? Oke. Ini referensinya 0 volt ya. Kalau saya geser nanti akan berubah ini. Oh. Ini adalah 1 volt. Jadi maksimumnya 1 volt ya. Nah. Oke, saya lihat inputnya ya. Nah, ini inputnya kecil. Nah, sebentar lagi, sorry. Tambah lagi juga ini yang C ini kita ngecek tegangan referensinya. Mulanya ini ngecek kadul ya. Jadi yang C itu adalah tegangan referensi karena dia konstan kan. C itu ini ya. Oke, mana sih? Nah, ini. Oh, A ya. Nah, ini selalu akan pas. Jadi kelihatan di sini kalau outputnya positif, dia akan negatif outputnya. Inputnya ini ya. Ini kan sinus ya tadi ya inputnya ya. Halo. Ya, inputnya ini kan sinus ya. Halo. Iya, Pak. Kaki nomor Ya, 2. Pak. Kaki nomor 2 itu adalah V min atau V inverting. Jadi kalau inputnya lebih besar daripada plus, maka dia akan negatif, kebalik. Kalau dia di bawahnya ini dia akan positif, maka disebut dengan inverting atau membalik. Itu ya. Pergeseran ini akan berubah. Ntar dikit aja. Oh, ini 1 volt ya. Nah, ini pas. Harusnya di sini harusnya ini. Harusnya ketemunya di sini ya. Ini kadang kan simulasi ya. Harusnya di titik ini berubah. Jadi ini agak bergeser. Bentar, ini mungkin settingannya ini 10, ini 10, ini 10. Oh, nggak bisa pas ya. Ini D-nya nggak kepakai ya tadi. Ya, simulasinya ini nggak bener ini simulasinya. Harusnya ketemu di titik pertemuan ini ya. Ini kan yang merah ini kan nomor 3 ya. Yang merah itu 3 ya. C ya, loh ini C. C itu tegangan referensi. Harusnya ketemunya pas itu. Pas di titik. Bentar, ini saya besarkan biar enak. Amplitudenya 1 volt, saya ganti aja dengan 4 volt. Oke.
harusnya ketemunya pas ini kok bergeser ya. Ini simulasinya nggak sip ini. Ya, jadi jika ini pada posisi ini V plusnya ini lebih besar daripada V min. Ini V minnya kan ini sinus ini. V plusnya kan garis ya. Iya kan? Dia ini konstan ini. Konstan di tegangan 0,24 ini. Dan yang inputnya adalah sinus. Outputnya akan jadi inverting. Kalau kita balik, apa yang terjadi? Itu nanti jadi tugasmu. Cepat jelaskan. Kalau posisinya input di balik di kaki positif, referensinya di kaki negatif. Oke, sampai di sini ada pertanyaan. Nah, ini kalau kita geser dikit. Nah, bergeser kan? Nah, kalau kita besarkan sini, nah, bergeser. Besarnya. Ya, seperti ini. Besarnya pulsa di sini weight modulasi ini jadi PWM ya. Sebenarnya prinsip kerjanya PWM seperti ini. Kalau di nol dia tengah-tengah, dia bisa pas, besar kecilnya bisa pas. Sekarang mana ya? Nah ini pas tengah-tengah. Nah ini besarnya sama. Antara yang atas sama yang bawah ini sama. Kalau kita geser ke atas, nanti akan berbeda. Nah ini yang atas lebih besar. Nah, ini ya. Yang mana tadi yang V inverting? Yang warna apa? Di sini V invertingnya warna apa? Merah. Merah. V inverting kok. V inverting itu apa? Biru. Sinus kan. Yang V referensi yang mana? Iya, Pak. V referensinya mana ini? V Kuning referensinya mungkin, mana? Pak. Yang merah. Kuning. Kuning itu outputnya aja. Wah, arek-arek iki kacau. Angelo. Kebalik Pak. Sorry. Iya, yang kuning itu output. Output selalu plus saturasi dan min saturasi. Nggak bisa bentuk sinyal ya, nggak bisa. Karena ini komparator. Kecuali nanti amplifier outputnya bisa macam-macam. Jadi catatan untuk komparator output selalu saturasi atau min saturasi. Catat terus itu ya sampai akhir kuliah itu komparator. Nanti beda sama amplifier. Oke. Jadi yang ini adalah referensi V plus dan ini adalah yang V min. Jadi kalau V plusnya lebih besar daripada V min, dia akan plus saturasi. Dia akan kebalikan dengan V min-nya. Ini jadi inverting, membalik. Negatif dia jadi positif, positif dia jadi negatif. Oke. Tugasmu menerangkan, jadi terangkan kalau inputnya ada di V positif dan inputnya ada VRAM-nya ada di negatif seperti ini. Jelaskan dan buatkan videonya ya, seperti yang saya terangkan tadi. Ada pertanyaan? Mungkin kuliahnya sebentar aja. Atau mungkin Bu Alif gabung nggak ini? Itu Pak mau bertanya tentang perihal LMS Pak. Ya ini nanti saya share di LMS, saya jadikan YouTube. Ya, iya nanti LMS-nya saya buatkan Mas. Ini kan nanti dari tugasnya Pak Didi ini suruh jelaskan nggih Pak sama buat video nggih. Ya, nanti di Nggih. LMS-nya. Nggih, siap Oke Pak. Pak, Ini Oke. saya lihat yang hadir ya 24, jadi saya catat berdasarkan itu aja ya. Ya, nanti laporkan BAK Bu. Nggih. Berapa orang ini yang nggak masuk? Coba tampilkan wajahnya semua. Nah, ini pasti ada yang ngeprank iki. Sene nang Tegalan golek yuyu ya saudara.
Oh iya, masuk semua berarti. Jelo. Arek-arek mumpung prai layangan gitu. Iya, nih Zoom sambil duduk ini, Pak. Iya. Banjir Pak. Di mana banjir? Hadir Pak, hadir Pak. Oh, hadir tak kira banjir. Hadir Pak, hadir Pak. Hadir. Hadir Pak. Hadir Pak, hadir Pak. Oh, gini aja nanti videonya tampilkan wajah sudah ikut di LMS ya, di screenshot ya. Nanti kalau nggak ada wajahnya berarti nggak hadir ya. Siap Pak, siap. Ini kan kapok kan. Si- Tinggal biasanya rare. Oke gitu Bu Ali, sementara nanti sajane enak pertemuan sih bisa latihan soal-soal. Kalau gini nih repot. Iya, Iya, Pak, biar repot, saya buatkan di LMS-nya, Pak. Iya Bu, Biar saya kasih. anak-anak nanti upload di LMS aja nggih, Pak. Ya link YouTube-nya saya kasih ya. Ini Nggih. rekamannya. Iya. Oke. Gitu ya, saya akhiri dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harus ke kampus, cek klub. Cek klub saya.